bersama dengan Bang Rosdian Rimba. Beliau adalah seorang yang berasal dari Provinsi Lampung, Sumatera Utara tuh. Lampung ya. Beliau merupakan salah seorang mantan anggota Laskar FPI yang dahulu sebutannya adalah Front Pembela Islam, namun sekarang sudah berganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Namun setelah mengikuti perjalanan yang begitu panjang, akhirnya hari ini beliau memutuskan bahwa saya harus ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, kita akan berbincang dengan Bang Rosdian yang dikenal dengan Bang Ros Rimba, di mana sebutan Rimba ini adalah sebagai orang yang menjaga keutuhan hutan Sumatera, khususnya adalah satwa harimau. Dia juga seorang INYE. Selamat sore Bang Rosdian. Selamat sore Bang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik. Boleh diceritakan mungkin awalnya dengan dari Lampung sampai ke Pemalang ini? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdian Rimba. Itu kalau orang bilang nama artisnya lah. Nama bukannya. Kalau nama asli saya Rusbianto. Rusbianto. Jadi saya termasuk berdarah Indo. Jadi ibu asli Sumatera, Lampung, bapak asli Banten. Oh, Blasteran Sumatera Jawa. Jadi sama-sama orang keras, sama-sama bapak dari Maung, ibu dari INYE. Iya. Jadi sama-sama keras. Jadi kalau secara saya sampai ke Pemalang ini, kebetulan saya dikasih jodoh Pemalang, orang aliran Bu asli. Ketemunya di mana Bang? Ketemunya di Jakarta. Oh, ketemunya di Jakarta. Ketika ketemu di Jakarta itu apa sudah menjadi anggota FPI itu gimana? Sudah, saya jadi anggota FPI itu zaman saya masih bujang. Karena masih bujang. Jadi berawal itu kita dulu kan PAM Swakarsa. Ya. Jadi sejarahnya itu tahun 96 sebenarnya, jauh 96. Zaman kita dulu Promek. Jadi sebelum ada PDI Perjuangan kita itu Promek. Iya. Jadi memang kita dulu mengatasnamakan suara rakyat yang tertindas, Promek, sebelum berganti menjadi PDIP dan PAM Swakarsa itu kan berawal zaman kisruhnya 98, ya kan? Ya. Nah, saya termasuk salah satu saksi, mohon maaf, orang yang ikut aksi. Ikut aksi apa itu? Aksi 98. Aksi 98. Sebagai apa itu? Aksi 98 kan terkenal kan banyak kerusuhan. Jadi bakar, rusak. Nah, jadi salah satu yang ikut serta. Jadi termasuk sebagai pelaku pengerusakannya. Ya, kita dulu. Jadi memang kita ikut serta dalam gerakan seperti itu. Terus 98. Setelah itu kan adanya PAM Swakarsa. Kita tahulah si PAM Swakarsa itu siapa yang bentuk. Ya kan? Kita pasti paham. Berarti jangan nggak tahu persis siapa yang bentuk PAM Swakarsa. Ya sebenarnya tahulah, semua orang sudah pada tahu lah. Ya. Cuman kita tidak bisa menyebutkan apa di sini kan. Ya. Karena yang disebutkan kan bintangnya jejer banyak sampai 7 kan. Ya kan? Tapi kepala itu bintang. Tapi kita tahu semua siapa. Jadi berawal dari PAM Swakarsa. Nah, dari PAM Swakarsa itulah yang namanya, maaf saya tidak nyebut dia lagi Habib. Dulu saya menyebutnya Habib. Kepada siapa itu? Saya tidak lagi nyebutnya Habib. Ya, yang namanya Rizik Syihab. Oh, Rizik Syihab. Jadi dari imam besar itu. Imam besar siapa? Imam besar Rizik itu. Imam besar siapa? Perlu dipertanyakan imam besar siapa? Ya dulu kan dengan menganggap beliau imam besar. Ya dulu. Sekarang enggak. Sekarang udah talak 3. Wah, talak 10. Talak 10. Dulu emang iya. Kenapa itu harus talak 10? Karena luar biasa. Karena angka tertinggi sih. Angka tertinggi. Mungkin kalau bisa talak 11, saya talak 11. Talak 11. Artinya ketika jenengan sudah betul-betul talak 10 terhadap Rizik Syihab, ada alasannya. Alasannya banyak lah. Jadi sebelum ke situ kita dululah ke asal PAM Swakarsa sebelum FPI itu kan. Jadi memang situasi kos di tahun 98 itu PAM Swakarsa ada. Jadi memang itulah memang liciknya orang Yaman. Licik. Tidak ada manusia yang paling licik di dunia ini selain Yaman dan company. Tuh, kalau company
masih ada baik hati. Iya. Company gitu loh. Tapi kalau Yaman luar biasa. Di situ memanfaatkan situasi kos zaman itu. Nah itu. Jadi dia dianggap banyak berjasa. Nah, Pam Swakarsa itu kan sebenarnya dulu awalnya mulia sih kita itu. Iya. Ya kan? Menjaga stabilitas khusus Jakarta. Nah, itu. Jadi udah di situ udah dapat nama tuh, baru dia. Aslinya PEP itu orang-orang Pam Swakarsa. Ya, dari Pam Swakarsa kemudian menjadi FPI. Yang memang di dalam FPI itu sebagai apa itu? Kalau untuk saya kan banyak kiblatnya kan Jakarta, kan orang Pemalang sih. Jadi saya domisili di Jakarta pada saat Jakarta dulu saya di domisili. Jadi ya masih anggota. Terus di daerah Kecamatan Batu Cepet, Tangerang, saya itu wakil ketua satgasnya. Cuman memang kalau tanya buktinya mana, mohon maaf, bukti FPI itu sudah dibakar. Berarti dengan termasuk orang dekatnya Rizik Sihab. Ya kalau dekat tidak, cuman saya tahu karena banyak ikut kegiatan dia. Ya. Cuman kalau dekat kan beda. Iya, ya. Kalau dekat beda. Soalnya saya nggak mau dekat dengan dia. Padahal jenengan kan jadi pamswak apa orang kepercayaan beliau. Ya kita dulu banyak backup dia lah dulu. Cuman memang ya zaman dulu itu kan Nanti dulu ya. kita tidak paham. Jadi setelah pembuas bentuk, baru bentuklah dia FPI. Ya. Nah, FPI ini sebenarnya kenapa bisa besar? Sebenarnya karena situasi keadaan tuan keadaan. Ya. Apalagi dia dulu pernah berjasa di Aceh. Nggak kita pungkiri, FPI itu di Aceh yang sampai diakui oleh dunia kan, karena bisa menolong sampai 6.000 jenazah. Ya. Itu memang nggak kita pungkiri sebagai manusia kita yang mengakui. Ya, ya. Nggak saya pungkiri memang, walaupun saya nggak ikut ke sana, nggak ikut. Nah, ketika terjadi huru-hara di 98 dan acara-acara lainnya, demo-demo lainnya yang dilakukan oleh FPI itu, jenengan dari Lampung berangkat sendiri atau bersama rombongan itu? Dulu itu tahun 98 dulu, saya bersama teman-teman dari Lampung dan dari Banten ke Jakarta. Berangkat rombongan dengan biaya sendiri? Enggak lah, Enggak dibiayai dari pusat. dari biaya dari pusat. Biaya dari pusat. Kira-kira habis apa membawa berapa orang itu dari sana? Dulu itu saya dari Lampung bawa 75 orang, plus dari Banten 25. Berarti di 100 orang. 100 orang. 100 orang itu diambil apa mereka dari kalangan pesantren? Karena FPI kan front pembela Islam, kalau mengadakan gerakan kan pakai jubah. Apa mereka anak-anak pesantren atau gimana? Kok saya sih bukan pesantrenan kok, masa ngajak orang pesantren? Iya. Berarti latar belakang mereka apa itu? Ya sama dengan saya. Latar belakangnya dengan apa sih? Ya Boleh tahu, mohon maaf. jalan nggak lurus lah. Dulu loh ya, Iya. dulu loh. Ini kan kita bicara dulu. Iya, nggak masalah kan flashback ke belakang. Jalannya nggak lurus lah. Ada Ya paham lah jalan nggak lurus itu apa. ya, intinya dalam tanda petik promo corak gitu ya. Ya kalau berbicara kan belum betina. Kalau ini bukan, jangan. Kalau betina ya, ini kalau berbicara kan hubungan dengan betina. Iya. Joli, ya kan? Iya. Ini pasti loncat, Nah, ya hal seperti itulah. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau berbocoran enggak, kalau udah berbocor konteksnya beda itu. Itu betina itu. Iya. Moro senam, doli itu. Ya. Nah, yang pasti basicnya memang bukan di jalan yang lurus. Iya. Berarti mereka yang menjadi anggota FPI dengan pakaian jubah dan sebagainya seperti orang-orang soleh itu latar belakangnya adalah orang-orang itu. Ya saya. Nah, kemudian kenapa jenengan berbalik arah sudah tidak mau lagi menjadi FPI? Sebenarnya alhamdulillah ibarat kata ini hidayah. Iya. Walaupun itu waktu saya masih bujang masih aktif lah ya. Nah begitu saya udah berkeluarga. Keluarga kan udah punya istri. Nah alhamdulillah istri saya itu agamanya lebih pintar lah dari saya kan. Pesantren. Ya jadi memang orang-orang yang tahu lah, dan juga istri saya kan memang NU. Kebetulan saya memang bukan orang NU secara struktural, tapi saya pecinta NU, ya kan, saya pecinta NU walaupun saya tidak struktural. Kultural gitu. Nah, apa ya istilah kultural ya? Kultural ya. Pokoknya saya pecinta Hasyim Asy'ari dan saya pencinta Gus Dur. Iya. Banyak dari saya sudah nikah, istri saya itu banyak nasihat. Karena jujur di FPI ini kenapa kita itu apa ya
dengan teman-teman FPI ini harus pelan-pelan kita menyadarkan. Karena doktrinnya itu luar biasa. Mungkin kalau sampean itu ikut FPI, mungkin sampai masih di FPI. Karena saya tahu kapasitas pikiran dia, mindsetnya dia, paham saya. Mungkin ya teman-teman di sini semua, kalau dulu ikut FPI belum tentu sekarang beralih ke PWI. Saya berani jamin. Karena harus punya keberanian yang luar biasa, punya mindset yang luar biasa, dan yang terutama itu hidayah. Hidayah datangkan karena keinginan kita. Kita berdoa, kan Allah memberikan. Karena Allah kan butuhnya sajib laku, meminta kan. Nah saya kan meminta bagaimana jalan yang lurus, jalan yang benar buat perjuangan agar dosa-dosa saya masa muda itu ya minimal ditimbang nanti ada kebaikannya lah. Kalau sekarang kan timbang banyak kirinya saya. Ya kan gitu loh. Kan belum tentu itu. Soalnya dulu kan di FPI itu kan doktrinnya luar biasa. Dan yang paling utama doktrin FPI yang sangat luar biasa itu ini. Cukup mencintai para habaib, ya kan, cukup mencintai para habib, membela para haib, jaminannya surga. Nggak ngelakuin apa-apa. Jadi doktrin dulu ya. Ini si Sapik di muka nih, Sapik teman saya kan. Kalau kita pertemuan di itu selalu mendoktrin begitu. Jadi percuma ibadah sholatmu, percuma ibadah puasamu, ya kan, ibadah zakatmu, kalau kamu tidak mencintai para habib. Karena apa? Yang menentukan surgamu itu adalah datuknya para habaib, Rasulullah. Doktrin itu luar biasa. Mindset saya itu. Saya itu kalau dulu sholat ingat tok, nggak sholat, ingat tok. Kalau ingat saya nggak melakukan syariat sholat, ingat sholat nggak ingat. Ingat aja gitu. Ingat waktu sholat. Nah, ingat. Kadang-kadang makanya kalau di rumah ada istri jadi satpam. Sholat bang. Sholat. Kalau di luar nggak ada inisiatif. Karena saya cukup mencintai Habib. Cukup mencintai. Ada masuk gitu ya. I love you Habib dulu. Gitu. Doktrinnya seperti itu. Jadi cukup mencintai para Habib, membela para habaib, surga jaminanmu. Iya. Makanya itu kalau saya memang kiblatnya nggak korupsi. Nah ini teman saya nih, dia kiblatnya korupsi. Ikut pengajian Lutfi ini. Ini kalau nggak jujur bahaya ini. Ikut Lutfi, makanya saya kaget tuh. Boleh nih PW, alhamdulillah kita dapat barang gitu ya. Dia kiblatnya ke Lutfi. Kalau saya kiblatnya nggak ke Lutfi. Mohon maaf ya, bukan saya nggak sopan ngomong ya Lutfi, karena kalau kamu mau dihargai orang, hargai dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita menghargai mereka sebagai orang tua, walaupun mereka tidak menghargai kita kok. Iya. Ya kan gitu. Nah, itu setelah kesadaran itu muncul, bagaimana sikap istri itu? Ketika jenengan ada di FPI, gimana istri? Mendukung atau menolak? Dulu banyak bertentangan. Jadi artinya jenengan di FPI bertentangan dengan istri. Karena istri saya bilang, masa segampang itu sih bang masuk surga? Oh iya, saya bilang. Karena apa? Di rumah saya itu ada foto si Rizik besar. Ya. Saya bilang begini dan istri saya sambil nunjuk fotonya dia. Cukup kita mencintai dia nih, sambil nunjuk foto. Kita dijamin surga. Karena apa? Yang menentukan kita masuk surga, ini datunya dia. Siapa datunya dia, Rasulullah. Itu dulu saya. Istri saya bilang begini, apa ya bang, segampang itu masuk surga? Iya, saya bilang. Doktrinnya seperti itu. Nah kemudian setelah jenengan sekarang beralih meninggalkan FPI Talak 10 itu kemudian ke PWI, gimana sikap istri? Alhamdulillah istri saya sangat bersyukur, malah dia mengadakan apa ya, takaburan. Iya bener lah, takaburan, bener-bener bahwasanya suaminya ini sudah hidayah. Makanya pakai syukuran dia. Jadi syukuran. Jadi foto Rizik itu saya turunkan. Bingkainya saya ganti foto anak saya. Ya, jadi udah nggak ada fotonya Rizik. Atribut yang lainnya? Kalau atribut FPI ya hangus ya. Dibakar. Jadi bakar semuanya. Iya, jadi dengan sendiri atau siapa itu? Berdua. Jadi untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak ya. Sebagai tanda talak 10. Ya sebab biar itu sih. Biar tidak teringat dengan dosa yang terindah. Iya lah. Luar biasa. Makanya saya gabung di PWI ini, saya banyak berbagi pengalaman saya waktu di FPI.
bahwasanya sedikit banyak saya tahu banyak skemanya mereka, perjuangannya mereka, gerakannya mereka, saya sedikit banyak hafal. Karena saya pernah di dunia itu. Jadi kalau pernah di dunia itu kita bisa bercerita. Strateginya FPI itu saya hafal. Tadi jenengan di luar bercerita bahwa jenengan itu sebagai pelatih bela dirinya FPI. Ya, dulu di Pemalang. Waktu di Pemalang tapi. Waktu di Pemalang. Berarti dari Jakarta ke Pemalang? Enggak, saya sudah hidup di Pemalang. Sudah hidup di Pemalang. Nah, saya itu mulai, kan di saya kan maksudnya kan FPI pusat. Nah, setelah di Pemalang, saya gabung di FPI Pemalang sama itu Pak Muhammad. Saya nggak nyebut kiai ya, sebab kalau kiai itu terhormat orangnya ya kan, tahu tawadhu tumanimah gitu, ya kan. Jadi Pak Muhammad lah. Iya. Jadi saya itu waktu gabung pertama itu ya pernah kumpul bareng para habaib mulai dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal. Muhammad siapa itu? Muhammad itu. Muhammad itu loh. Nah, jadi kalau ke selatan saya bareng dia, yang mobil dia. Makanya dulu saya pertama gabung di PWI, dia nelfon saya. Gimana kata Tanya, Bang Rus gimana kabarnya? Dia bilang, kan nyuruh saya ke rumahnya. Ya sudah gak layak lah, saya ke rumah dia. Dia yang ke rumah saya. Strata ilmunya tinggi saya kok. Karena kenapa dikatakan strata tinggi saya tahu mana yang benar. Orang kalau tahu mana yang benar, bukan mana yang baik ya. Ya kan. Kalau benar sudah tentu baik. Kalau baik belum tentu ini benar. Kadang-kadang baik versi dia, ya kan. Tapi kalau benar itu kan hakiki. Dia belum tahu yang namanya kebenaran. Berapa lama itu menjadi pelatih bela dirinya FPI? Ya kalau lama lah. Lama, mungkin 2-3 tahunan. Ya saya itu aktif aja ya, karena saya kan pelaut ya, banyak. Di pelaut juga ya. Saya kan pelaut, jadi kalau pulang baru gitu. Kebetulan ada teman yang sama-sama orang Sumatera kan. Jadi klub kita. Yang dilatih itu bela diri untuk personal atau untuk tawuran? Kan biasanya mereka jadi memang yang saya ajarkan itu untuk bela diri, jaga diri, juga untuk memang kita tawuran, untuk kerusuhan ya, teknik kerusuhan. Gitu. Termasuk kejadian di Pegundan kemarin itu orang-orang yang dilatih jenengan atau gimana? Kalau saya bilang bukan. Karena saya tahu awal FPI Pemalang. Iya. Tahu orang-orangnya lah. Makanya saya lihat video-videonya itu ini bukan orang Pemalang. Iya. Orang Pemalang. Luar biasa dulur TV Al-Wahad dan seluruh pendengar di Balai Latihan Kerja ini. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa tentang menjadi seorang anggota FPI yang membawa anggota untuk melakukan kerusuhan-kerusuhan karena dibayar, bukan karena berlatar belakang pesantren atau apa. Pakaian-pakaian yang mereka terlihat sebagai seorang soleh ternyata hanya kamuflase pakaian saja, sementara latar belakang mereka adalah ada bajing loncat dan lain sebagainya. Ini sudah disampaikan oleh beliau Bang Rosbian Rimba. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan, monggo silahkan. Dengan Bang siapa, Bang? Bang Tabiin. Akan duduk. Yang kembali pertanyaan, Habib mana yang berani? Habib itu hanya cocoknya doang. Teriak perang, mana berani dia? Iya, kita ini FPI yang jadi itunya.
Iya. Dan itu berulang kali. Iya, pokoknya nggak ada. Mereka teriak saja di panggung. Perang, takbir, Allahu Akbar, takbir. Makanya saya pesan dengan teman-teman Banser, ayo bergabung di PWILS. Boleh nggak saya omongin? Boleh kok. Monggo. Gak apa-apa, tak? Gak apa-apa. Hebat. Karena gini, saya di FPI itu dididik. Musuh utama kita itu Banser. Musuh utamanya Banser. Jadi FPI itu berfungsi ke NU itu hanya cari perlindungan. Hanya cari perlindungan. Jadi mereka nggak dianggap NU, padahal mah bukan. Iya. Dan Banser. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman Banser ya. 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 Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi Lanjut aja. kita di FPI itu diajarkan memandang Banser itu seperti anjing. Anjing penjaga gereja. Ya. Tidak ada gereja jihad. Jadi kalau ada Banser masih mendukung Habib, saya bilang dungu, super dungu. Ya. Orang dungu itu kan berarti ketiadaan akal pikiran. Disebut dungu karena ketiadaan akal pikiran. Benar. Makanya dulu musuh kita tuh. Nah sekarang untuk FPI sendiri, Banser itu sudah nggak karena saya walaupun keluar dari FPI, semoga ada beberapa teman yang masih ada di FPI pusat, ya kan. Walaupun dia sudah nggak di FPI, cuman ya ibarat kata saya kan dulu dididik intelijen kan, Intelijen FPI. satu intelijen FPI, yang kedua di Prabowo juga saya dididik intelijen kan, sampai sekarang. Jadi kita itu ada musuh ke sana, memang dia PWI, cuman tidak pakai atribut. Jadi tetap kalau saya kan frontal keluar dari FPI. Kalau teman yang di FPI itu enggak, jadi ngasih informasi. Jadi memang sekarang ini Banser itu bukan lagi dianggap, itu sudah Tidak dianggap lawan yang kecil lah. Lawan yang kecil. Sekarang yang justru yang dianggap berbahaya ini PWILS. Sekarang beralih berarti. PWILS. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang di grup divisi pertarungan itu, ayo lo KTA-nisasi. Karena apa? FPI sekarang ini untuk melawan PWI dari luar, mereka nggak berani. Nggak berani FPI melawan PWI dari luar. Ngajak tarung itu, kita bertemu, nggak berani. Nah, jadinya FPI itu pakai lewat dalam. Contohnya, seragam PWI ini kan gampang dibeli. Di Shopee online banyak. Jadi kalau ada pengajian pakai ini mabuk, kan taunya PWILS. Ya. Nggak taunya bukan. Makanya kita mencontoh kejadian waktu di GRIP, ya kan? GRIP terselamatkan karena ternyata dia nggak ber-KTA GRIP, Identitasnya jelas. Nah kalau sekarang nih ada pengajian mabuk, ngacau pengajian PWI, ya kan? Nah kita nggak bisa membuktikannya wong nggak ada KTA. Sedangkan KTA itu kan kehormatan suatu organisasi. Makanya saya itu menginginkan, nah ini kan terpilih ketua baru Pemalang. Ya mestinya ya KTA-nisasi itu penting untuk jati diri. Nah, dan sekarang terakhir ini, Gus, apa pesan-pesannya dengan untuk seluruh masyarakat Indonesia berkaitan dengan keluarnya dengan dari FPI? Jadi saya pesan dengan teman-teman, baik yang masih bergabung di FPI atau teman-teman di luar FPI, teman-teman Banser, ya kan? Ayo kita bersama-sama berjuang bersama PWILS. Karena apa? Hanya PWILS lah yang bisa menjaga, ya kan, kemuliaan Rasulullah, kemuliaannya para ulama, para kiai, dan bisa menghormati para ulama. Itu hanya PWILS. Benar-benar, makanya berjuang ayo. Jadi teman-teman Banser yang masih berwatak Mukibin atau teman-teman NU yang, karena Mukibin ini banyaknya NU, itu loh. Tuh, jadi masih berwatak Mukibin,
berpikiranlah cerdas. Sebelum masuk ke PWLS, coba baca dulu kitab yang dikeluarkan dengan Imanuddin. Saya dulu membaca dulu, baru kita pakai nalar, pakai pikiran. Ya. Insya Allah. Nah, makanya Terakhir nih Bang, ada nggak upaya jenengan untuk mengajak teman-teman yang saat ini masih ada di FPI untuk bergabung ke PWL? ya ada, memang cuman personal. Personalnya Ya, jadi teman ngajak. Alhamdulillah itu teman saya di Bode, dia itu ketua pengajian Lutfi. Pokoknya darahnya dikeset, tulisan Lutfi Oye. Nah, dia kebetulan sekretaris saya kan ketua BPN Jawa Tengah, Barisan Relawan Prabowo Nusantara. Saya kan orang Prabowo kan. Ya. Jadi dia sekretaris saya. Itu semalaman saya dukung lewat telepon. Barunya masuk ke PWL. Akhirnya dia mengakui sudah tak terhingga duit, waktu. Akhirnya alhamdulillah dibubarkannya pengajiannya Lutfi, saya bergabung di PWLS. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Perkenalkan, nama saya Dwi, anggota Laskar Sabilillah Pemalang. Saya ingin tanya ke Bang Rimba yang lama menjadi anggota FPI, apa sebenarnya tujuan dibentuknya atau perjuangan FPI itu? Barangkali Abang tahu, mohon dijelaskan. Jadi sebenarnya dasar bentuknya FPI yang saya pengetahuan saya, memang sekarang tahunya saya sekarang. Ternyata FPI itu hanya apa ya? Jadi anjingnya para Habib. Kenapa coba? Selalu dibenturkan FPI dengan kita. Dengan Banser dulu ya kan, FPI. Padahal si Riji tidur, Lutfi itu tidur. Coba, mana ada pernah itu mereka tidak ada depan FPI. Kita ini di depan. Contoh yang kemarin meninggal itu kan, yang di tol. Itu kan urusannya anak. Akhirnya apa? Kita sebenarnya. Makanya kita PWI, ya kan, alhamdulillah kita bisa membentengi. Kita setelah berjuang, ya teman-teman gitu loh. Karena luar biasa. Makanya saya ngedit suatu hijrah, ya kan. Saya mengatakan diri saya ini hijrah, ya kan. Jalan perjuangan dari FPI ke PWI. Jadi memang jalan hijrah dan hidayah yang saya dapatkan. Makanya mudah-mudahan dengan saya bergabung di PWLS, dosa-dosa saya dulu bisa minimal timbangannya itu seimbang lah. Jangan seimbang ya. Berat kanan ya. Kalau seimbang Ya. Banyakkan baiknya lah ya. Apalagi saya musuhnya kunci surga. Makanya jadi musuhnya kunci surga. Makanya untuk teman-teman yang Banser, ayo teman-teman yang di Banser sekarang, ya kan, ya kalau memang mencintai, ya kan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, benar-benar mencintai Kiai Hasyim Asy'ari, mencintai Gus Dur, kan bagi saya NU paling hebat itu hanya dua pemimpin. Bagi saya, Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Karena saya Gus Durian. Walaupun saya bukan NU, tapi saya memang Gus Durian. Pada saat di FPI juga Gus Durian. Karena saya banyak menyerap ilmu Gus Dur. Tapi kan Rizik Sihab menghina Gus Dur gimana? Nah, disitulah Rizik menghina Gus Dur. Dengan sebagai ada situlah akal pikiran kalah dengan mulai berubah gitu. Akal pikiran kalah dengan keyakinan yang sesat. Jadi akal pikiran saya itu kalah dengan keyakinan yang sesat. Tuh. Meskipun Gus Durian dihina karena doktrin itu kuat. Nah, tapi sekarang saya berpikir, saya berdosa dengan Gus Dur. Di saat Gus Dur dihina, saya tidak bisa membela. Makanya di akhirat nanti saya disuruh Gus Dur. Kan Gus Dur kan memang jaminan surga hidupnya. Iya kan? Ya, nanti
lu gak bela gue dulu, jangan ikut, repot ya. Memang saya akui NU itu paling hebat di zaman Gus Dur, saya akui. Makanya nyari sosok Gus Dur kan susah. Kalau sekarang kan banyak intrik, politik. Kalau Gus Dur memang luar biasa. Kalau teman-teman Banser nih, ayo kita bergabung di PWLS, berjuang di PWLS untuk menjaga ya kan marwah para ulama, NU, ya kan kemuliaan Rasulullah. Masa nama Rasulullah dicatut kita nggak marah, nggak apa kan? Berarti udahlah kita, dungulah. Kalau bilang katanya Rocky Gerung dungu. Ya, Jangan jadi Banser dungu. Siap. Jangan jadi Banser dungu. Iya. Baik, terima kasih Bang Rosdian Rimba. Itu tadi Sedulur TV Al-Waha dan teman-teman yang ada di sini, bahwa beliau sebagai seorang pelatih bela diri di FPI telah mengikrarkan diri talak 10. Talak 10 terhadap FPI. Karena apa? Karena melihat doktrin yang begitu sesatnya, sehingga akhirnya sekarang menjadi anggota perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan kepada teman-teman sekarang yang masih FPI, teman-temannya Bang Rosdian Rimba, itu marilah saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bang Rosdian Rimba menjadi anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena FPI Rizik Sihab dengan doktrinnya menganggap bahwa Banser itu adalah anjing. Dan kepada teman-teman Banser, marilah kita sama-sama bersama dengan Bang Rosdian dan kita semuanya yang ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena selama ini Anda semuanya sebagai keluarga Banser dianggap anjing. Ini pengakuan dari Bang Rosdian atas doktrin yang dijejalkan oleh Rizik Sihab kepada anggota Banser. Oleh karena itu, mari sekali lagi Bang Rosdian memberikan ajakan untuk sama-sama bergabung ke perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.